Oke, sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu dulu. Cerita ini datang dari seseorang yang tinggal di Jawa Barat, tepatnya di sebuah desa kecil di daerah Garut. Katanya, ini kisah nyata yang pernah dia alami sendiri, dan dia kirim cerita ini ke aku supaya kalian juga tahu. Tapi ya gitu, aku nggak bisa kasih tahu siapa orangnya. Aku cuma bakal cerita ulang apa yang dia bilang. Jadi siap-siap ya, dengerin baik-baik. Tangisan di jembatan, siapa yang menunggu di bawah? Malam itu, udara dingin menusuk tulang. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma lembab dari pepohonan yang basah oleh embun malam. Di ujung desa ada sebuah jembatan tua dari kayu yang udah bertahun-tahun nggak pernah direnovasi. Jembatan itu nggak panjang, tapi gelap tanpa penerangan sama sekali. Orang-orang desa bilang, malam-malam jangan pernah lewat situ sendirian, apalagi kalau dengar suara tangisan. Soalnya, bukan cuma satu atau dua orang yang ngalamin kejadian aneh di sana. Tapi, seperti biasa, anak muda suka sok nggak percaya. Nah, malam itu ada 5 orang anak muda, Deni, Wulan, Rian, Risa, dan Anto. Mereka ini satu geng, sering nongkrong bareng. Malam itu, habis makan-makan di rumah salah satu dari mereka sepakat buat jalan kaki pulang bareng lewat jalan pintas yang harus ngelewatin jembatan itu. Awalnya sih biasa aja, mereka ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda soal cerita-cerita mistis di kampung mereka. Ah, kalau gue sih nggak percaya ada yang aneh di jembatan itu, kata Anto dengan nada sok berani. Risa, yang paling penakut di antara mereka, langsung nyeletuk. Jangan ngomong gitu, serem tahu. Tapi Anto cuma ketawa sambil ngeledek. Ih, penakut banget sih lo. Wulan, yang dari tadi diem aja tiba-tiba ngomong. Tapi gue pernah dengar ada yang bilang kalau ada suara tangisan di situ. Artinya ada yang lagi nunggu. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikut ke bawah. Suaranya pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Deni, yang biasanya jadi ketua geng, langsung potong. Udah, jangan pada parno. Yuk, jalan aja cepet, biar cepet sampai rumah. Mereka terus jalan dan gak lama kemudian sampai di ujung jembatan itu. Kayu-kayunya kedengeran berderit pelan tiap kali diinjak. Malam itu gelap banget, cuma ada sedikit cahaya bulan yang tembus dari celah-celah dedaunan. Angin berhembus dingin, dan suasananya mulai terasa gak enak. Di tengah jembatan, tiba-tiba mereka semua berhenti. Rian, yang jalan paling depan, mendadak kaku. Dia nggak bilang apa-apa, cuma nunjuk ke arah hutan di bawah jembatan. Dengar nggak? Bisik dia. Semua langsung diam, kuping mereka tajam-tajam dengerin. Awalnya nggak ada suara apa-apa, cuma angin dan suara jangkrik. Tapi pelan-pelan, samar-samar, ada suara tangisan. Lirih banget, kayak suara perempuan. Risa langsung pegangan ke tangan Wulan, gue bilang juga apa, kita jangan lewat sini. Deni coba nenangin, udah mungkin cuma angin. Atau siapa tahu ada orang iseng. Tapi nada suaranya kedengeran gak yakin. Anto, yang dari tadi sok berani, malah bilang, udah, gue mau lihat. Tanpa nunggu yang lain, dia jalan ke ujung jembatan, nyoba ngintip ke bawah. Anto, jangan, teriak Wulan. Tapi Anto nggak peduli. Dia nyorot ke bawah pakai senter kecil yang dia bawa. Di bawah jembatan itu, ada sungai kecil yang airnya pelan banget. Awalnya nggak ada apa-apa di sana, tapi pas cahaya senternya gerak ke salah satu sisi, mereka semua lihat sesuatu. Ada bayangan, hitam, besar, dan nggak berbentuk. Kayaknya lagi berdiri, tapi nggak jelas kakinya di mana. Dan pas cahaya senter kena wajahnya, mereka semua langsung mundur. Itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, mulutnya kayak sobek sampai ke telinga. Anto langsung matiin senternya, tapi terlambat. Bayangan itu bergerak. Cepat banget. Tiba-tiba aja mereka dengar suara langkah berat di atas jembatan, padahal mereka semua masih berdiri diam di situ. Lari! Deni teriak. Mereka semua lari sekencang-kencangnya, tanpa peduli apa yang ada di sekitar mereka. Tapi pas mereka sampai di ujung jembatan, mereka baru sadar. Anto nggak ada. Anto, lo di mana? Rian teriak, tapi nggak ada jawaban. Mereka nyoba balik ke jembatan buat cari Anto. Tapi suara tangisan itu makin kencang ya, seperti ada di mana-mana. Mereka semua udah ketakutan setengah mati, tapi tetap nyoba manggil-manggil Anto. Sampai akhirnya suara tangisan itu berhenti dan diganti suara lain. Suara ketawa. Pelan, melengking, dan jauh lebih menyeramkan. Mereka nggak bisa apa-apa lagi. Dengan panik, mereka lari ke rumah masing-masing. Esok paginya, penduduk desa nemuin sesuatu di bawah jembatan itu. Sepasang sandal yang mereka kenal sebagai milik Anto. Tapi nggak ada jejak tubuhnya sama sekali. Cuma ada bekas seretan di tanah yang hilang di tengah-tengah sungai. Anto nggak pernah ditemukan. Dan sampai sekarang, nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu.
Tapi satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, nggak ada lagi yang berani lewat jembatan itu.